Oke, selamat datang di video kali ini. Di dalam video kali ini kita akan membicarakan beberapa hal yang berkelanjutan ya, sambungan lah dibilang ya, sambungan dari setelah kita membuat project yang project Laravel. Di sini saya buat susunan materi. Oke, kita pertemuan kedua yang pertama kali ya. Sebelum ke arah pertemuan kedua, motivasi kita belajar di kali ini adalah bagaimana cara kita memahami kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan ya, karena aplikasi kita ini berbentuk kasir, platform website ya. Ada dua role itu, ada kasirnya dan ada juga admin ini untuk memberikan atau menginput data produk, stok barang, dan kasir ini untuk memberi pelayanan kayak contoh ya, contoh ada unsur promosi ya, kayak Indomaret ada pelayannya, ada yang mau pesan nanti dari itu. Oke, nah selanjutnya isi materi yang pertama, autentikasi, itu berisikan login, register, forget password. Nah, di sini kita akan menggunakan StarKit, namanya Livewire, udah lebih mudah. Nanti bakalan tahu, pelan-pelan bakalan tahu StarKit dan lebih memudahkan kita melakukan autentikasi. Nah, yang kedua, kita akan menambahkan table user, menambahkan field ya, menambahkan field role di table user pada file, pada kelas migrasi. Nah, yang ketiga, nanti kita menambahkan field di kelas model user. Nah, selanjutnya yang keempat, nanti kita bakalan membuat data dummy ini kayak data percontohan ya. Dan yang kelima, kita membuat table migrasi products. Nah, kita lebih banyak menggunakan beberapa kata-kata bahasa Inggris karena lebih mudah dan efisien. Contohnya kalau pakai S ini kan jamak. Nah, berarti banyak data produk di sini. Nah, terus di sini membuat model kelas produk ya. Produk, kalau untuk model ya kita bikin namanya produk, nggak pakai S ya. Yang ketujuh, kita nanti membuat controller untuk logik melempar halaman. Yang ke-8, melakukan setup Livewire-nya. Oke, pelan-pelan ya. Nah, di sini di text editor ini sudah ada, saya punya ada 2 terminal, pastikan ada 3 ya. Ini 2, nanti kalau kurang bisa ditambah di sini.
Oke, dan pastikan juga XMPP-nya hidup ya. Ini saya XMPP-nya dan di sini nanti halamannya. Oke, kita bergeser ke sini. Nah, perintah pertama kali kita untuk membuat atau mengaktifkan aplikasi PHP-nya, kita masukkan perintah php artisan serve. Ini untuk mengaktifkannya ya. Itu bakalan dikasih link untuk dapat mengakses. Nah, selanjutnya sini kita buka dulu dokumentasi tentang Laravel, karena kita akan membuat autentikasi dari StarKit Livewire. Kita masuk ke dokumentasi ya, dokumentasi. Ya. Nah, ini ya. Karena kita versi 10, sebenarnya kalau versi 10 untuk studi kasus kita sama aja ya, versi 10 versi 11 sama aja, karena nggak terlalu banyak perubahan yang kita butuhkan, masih umum lah, masih kecil ya. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian starter kit. Nah, ini dia. Ini dari Laravel yang utama ya. Nah, selanjutnya di sini kita cari yang namanya dokumentasi Livewire. Nah, di sini inilah website yang bakalan membantu kita untuk memudahkan ya. Pilih yang paling bawah ini. Ini ada dua versi ya. Ada yang ini, kalau Laravel minus Livewire ini versi 2. Kalau yang paling bawah ini Livewire titik Laravel ini versi 3. Kita pilih yang paling bawah ini. Nah, kita sudah masuk, langsung kita start. Nah, nanti ini si Laravel dan si Livewire ini untuk sintaknya hampir-hampir sama, hanya saja kalau si Livewire ini dia kayak lebih mirip render DOM. DOM itu artinya dokumen object model. Jadi setiap komponen HTML itu bakal dirender sama si Livewire ini, dan juga dia ini bersifat SPA. SPA itu artinya single page aplikasi, single page application ya. Oke, tanpa berlama-lama, oh ini dedikasi ya, dedikasi linknya ya, kita copy, kita lanjut ke sini, kita tempel di sini. Oke, kita bergeser dulu ya sembari menunggu. Nah, sini Laravel StarKit bakalan membantu kita membuat langsung form register dan form login dan beberapa form lainnya ya. Jadi kita sangat dimudahkan, dikasih tahu caranya. Oke, langsung saja di copy di sini. Nah, kita ambil di sini. Nah, pastikan di sini ya, di terminal. Composer required Laravel Grease test dev. Ini mau mau menginstal Laravel Grease dev-nya. Nah, oke, sembari kita nunggu, mungkin ini nanti kita tunggu agak lama ya. Nah, kita coba bergeser ke sini di nomor 2 ya, sembari kita nunggu ini. Nah, coba kita lihat ya pelan-pelan. Di sini database, inilah urusan untuk ke database kita. Migration ini untuk file class
yang akan dimigrasi ke table user. Nah, isinya yang masih ini ya, masih awal, name, email, email verified, password ya. Nah, sama halnya kayak yang di sini ya, di class user, sorry, di table user. Nah, coba kita bagi lagi ya, mungkin agak lama ya karena beberapa hal ya. Nah, sekali ini kan ada langsung di install si Laravelnya ya, ada name, email. Nanti kita tambahkan fieldnya. Kita masuk ke bagian sini. Oh ya, untuk sekedar untuk informasi, kalau kita mendapatkan seperti ini nggak jadi masalah karena ini hanya tentang apa ya, extension yang di unzip, artinya mau dibongkar sama si mesinnya ini. Lokasinya ada di php.init. Ini skip aja, jangan terlalu dibahas sekali. Yang penting ada ini aja, ada notifikasi yang bakalan mau di install. Nah, lanjut kita masukin perintah untuk menambahkan field si table user dengan perintah php art lama ya, soalnya agak berat juga ini. Art design, karena ini sembari ini ya, sembari menginstal jadi agak loading agak lama sih ya. Make titik 2 migration. Nah, kalau kita mau masukkan perintah di terminal, biasanya kita sering menggunakan ini PHP artisan ya. Nah, kalau untuk perintah membuat kita pakai make. Nah, titik 2 itu apa yang mau kita buat, karena kita mau bikin migrasi, di sini kita bikin migration. Nah, selanjutnya nama filenya kita bikin add, kita bikin namanya role add role minus underscore, ini underscore ya, add role to, nanti bakalan dibantu sama si Laravelnya itu ke table mana, to users. Nah, ini sesuaikan ya, to user nanti bakalan ini sesuaikan dengan tablenya ini, user dash table. Nah, oke, enter. PHP artisan, sorry, ini double I nya ya. Sorry. Oke. Nanti file yang akan dibuat di bagian sini, migration ini. Nanti ada ketambahannya ya. Ini tanggalnya 2020, ini tahunnya tanggalnya ini bulan, ini tahun, bulan, ini tanggal, dan ini angkatannya ini. Nah, sekarang di sini langsung dikasih tahu table user. Nah, kita bikin di sini table. Nah, karena di sini adalah objek table, nah kita pakai si objek table ini, baru kita gunakan string. Nah, ini fungsi ya, ini metode sama fungsi beda ya, semeskipun mereka mempunyai kemampuan ya.
Kalau method itu fungsi bawaan dari framework atau bahasa pemrograman. Tapi kalau fungsi itu memang kemampuan yang kita bikin, yang kita buat sendiri. Nah, di sini kita bikin namanya role. Nah, kita kasih default. Nah, kita bikin ini string. Nanti kita bikin di sini after. Nah, ini artinya blockchaining, fungsi yang dirantai maksudnya. Method chaining ini kan fungsi dipanggil lagi fungsi dipanggil lagi fungsi, ini yang dirantai, dia masuk berkelanjutan. Nah, selanjutnya di role ini defaultnya kita bikin kasir ya. After ini setelah, maksudnya ini urutannya di mana ya. Kalau kita lihat ini, nah berarti kita setelah password lah kita bikin password. Nah, udah. Setelah itu kita ini kan sudah file migrasinya sudah, ya kan? Tapi di sini belum ada. Ya. Kita lanjutkan perintah di sini php artisan migrate. Nah, ini migrate maksudnya. Ini Koreanya agak lama karena memang ini karena sekali jalan. Nah, migrate ini untuk memigrasi. Kalau migrate ini untuk melakukan ya, migration ini untuk migrasinya. Artinya maksudnya gini, kalau migrate itu untuk memigrasikan file yang tadi, kalau migration itu file yang mau dimigrasi, file-file apa aja itu maksudnya. Nah, kita enter. Ini sembari minggu, coba kita cek dulu ya. Nah, ini kan agak lama ya, karena memang ini sembari ya, sembari di berjalan. Oke, coba kita cek lagi di sini. Kita reload. Nah, di sini kan ada ya. Ini tekan pakai CTRL Shift R, dia bakalan nge-reload halamannya. Nah, kita cek di sini ya, apakah sudah dikasih tahu tadi. Ini tadi install tulis. Nah, ini ya, sudah dikasih dia, sudah done, sudah berhasil. Nah, di sini ada ya role. Kita lihat strukturnya. Nah, strukturnya ini untuk melihat kerangka gambaran siapanya nih, si table usernya nih. Nah, role dia default ini ya, ada bawaan judulnya kasir ya. Nah, ini sudah ini ya. Sekarang kita menambahkan field di kelas model user. Nah, sekarang masuk ke add ya kan, lanjutnya masuk ke models. Oke, sekarang kita masuk ke users. Nah, yang inilah dinamakan registrasi field atau kolom punyanya si table user tadi. Karena kalau pertemuan sebelumnya, kalau dibilang model itu perwakilan dari table ya, berarti kita tambahkan di sini adalah role. Nah, ini ya, tambahkan role. Selanjutnya kita masuk ke membuat data dummy ya. Nomor 4 kita bikin data dummy. Data dummy ini kita bikin di bagian database, folder database, seeders ini ya. Oke, masuk ke database seeder. Artinya seeders ini kan benih ya, atau membenihkan. Database ini file-filenya ya, filenya mau ke database ini. Nah, di sini
sudah dikasih tahu caranya nih. Nah, tinggal kita bikin aja beberapa ini ya, kita komen aja di sini, create uncomment ya, kita blok dulu yang ini. Kita mau bikin data satu, data si admin. Nah, caranya gini. Yang pertama kali ini artinya memanggil alamat ya, slash dia langsung dia ya. Kalau backslash ini memanggil dari folder, ini foldernya add yang ini, yang models ini folder yang ini ya, dan yang user ini adalah nama kelasnya, dan titik 2 ini adalah karena si factory ini adalah fungsi statik, makanya titik 2. Nah, yang create ini ada fungsi lanjutan dari si kelas ini, user. Nah, si create ini berisikan array. Nah, ini ya atributnya, dikasih semua atribut berbentuk array ya, array kosong. Nah, nanti kita isi sesuaikan dengan fieldnya kita tadi. Nah, kita tambah tadi name, email, selanjutnya password ya. Nah, sama dengan panah ini memberi nilai ya, kita bikin bcrypt. Nah, ini ya, bcrypt adalah menghashing, memberikan nilai di antara bcrypt algoritma. Nanti bakalan dia logaritma nanti inputan kita. Nah, di sini value-nya kita bikin password ya. Selanjutnya di sini kita roll, kita kasih admin nanti ini sebagai mengisi data produk, stok barang. Nah, seperti yang tadi saya bilang di sini, si admin ini bakalan mengisi data produk dan stok barang. Kalau kasir ini sebagai pelayan ya, pemberi layanan lah. Kayak ada pembeli, dia nanya mau beli apa, dan dia dicek datanya ada nggak produknya dan stoknya berapa. Kalau berapa, harganya lihat dan melakukan aksi, duitnya berapa dan kembalian berapa, jumlah barang yang dibeli. Nah, seperti itu ya. Terus kembali lagi di sini, ini datanya udah oke, kodenya udah oke. Selanjutnya sini kita akan melakukan pengiriman data yang ini ke database. Jadi ke sini dia kita kirim. Jadi salah satu kemudahan Laravel ini ada beberapa banyak ya perintah, tapi syaratnya kita harus tahu perintahnya dan polanya ya. Kita ketikkan di sini php artisan migrate. Nah, migrate ya, titik 2. Nah, ini kita akan mau melakukan pengiriman ya, atau dummy ya. Kita bikin titik 2 fresh. Nah, fresh ini mengartikan semua table yang kita buat tadi di fresh ulang, atau artinya kayak di refresh ulang, sesuai yang telah kita buat yang tadi ini ya, di refresh lagi, baru kita kasih spasi, kasih dash, ini minus. Nah, kita kasih keywordnya seed, artinya ini benihnya inilah yang mau kita kirim. Nah, coba kita enter. Nah, sembari kita nunggu, coba kita cek dulu yang ini bagaimana. Oh, ini masih agak lama ya, karena ini ya mungkin ada beberapa kemungkinan ya, jaringannya juga bisa lemah atau beberapa hal ya. Nah, coba kita kembalikan. Nah, ini kan di refresh ulang dan dikasih info. Coba ya, kita cek ya. Nah, kita reload di sini, reload dari keyword aja, ctrl shift r.
Nah, ini bakalan nge-reload sini ya. Nah, coba kita lihat ya. Oh, belum berarti ya. Oh, ini sudah ada info sih. Oh, sorry. Ini di create, harusnya sejadi ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia, ada langsung data kayak magic ya, tiba-tiba ada aja gitu ya. Ini ada name-nya. Nah, inilah yang tadi saya bilang di hashing, di backup dia ini ya. Ini yang kita masukkan bukan yang ini, tapi yang ini kita masukkan. Ini hanya memanipulasi aja ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu